Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sampai detik ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia atas makhluk ciptaannya yang lain. Siapa sangka makhluk yang tadinya mendapat protes dalam penciptaannya oleh para malaikat justru menjadi primadona dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang hal ini bahwa keistimewaan manusia atas makhluk ciptaan Allah yang lainnya disebabkan kesanggupan manusia untuk berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Proses mengenal inilah yang menjadi kebanggaan dan kesempurnaan manusia hidup di dunia ini, dan itulah yang akan menjadikan bekal manusia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali ke akhirat kelak. Dalam kesempatan hidup yang diberikan kepada kita di dunia ini, mengenal Allah adalah keniscayaan. Apalah guna panjang usia jika kita tidak tahu tentang siapa, mengapa, dan apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kesempurnaan fisik manusia adalah alat terbaik untuk secara jujur mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tidak pula dengan mata dan telinga. Satu hal alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menujunya, yakni adalah hati. Hatilah yang dapat mengenalnya, yang berusaha mendekat dan menuju kepadanya, serta pemisah antara yang baik dan buruk, dan menerima yang hak dan yang batil. Hati ialah panglima, sementara tubuh dan anggotanya yang lain adalah tentaranya. Tangan, kaki, mata, dan organ tubuh yang lainnya berjalan menurut perintah dan kehendak dari hati. Oleh sebab itu, wajiblah manusia menjaga hatinya agar jalan yang mereka tempuh tetap sesuai jalur dan fitrahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemaksiatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, merupakan akibat dari hati yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah semua yang lahir akan tampak, yang baik dan buruknya, gelap dan terangnya. Sebab bejana dia akan selalu membayangkan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lupa beramal soleh untuk dirinya sendiri, lalai akan hari di mana mereka akan dibangkitkan kelak, serta lupa akan amal yang mereka bawa, dan mereka itulah orang-orang yang fasik dan celaka. Dari ayat di atas telah jelas bahwa hati menjadi dasar atas segala amal. Nafsu yang ada dalam diri manusia akan dapat ditekan secara maksimal apabila hati kuat dan kokoh dalam iman dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kehidupan yang kita jalani di tengah arus globalisasi hari ini nampak jelas bahwa kehadiran hati amat dibutuhkan untuk menyaring segala yang haram, yang halal dan syubhat, mulai dalam pekerjaan, pendidikan,
bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun, hati harus menjadi panglimanya agar yang dilahirkan adalah kebaikan dan kemaslahatan untuk umat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sinar atau petunjuk bagi setiap hambanya agar hati mereka condong akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya di sepanjang masa hidupmu Tuhanmu suatu waktu akan memberikan limpahan sinarnya, maka bukakanlah pintu hatimu untuk menerimanya. Lalu bagaimanakah cara membuka pintu hati kita? Yakni dengan cara membersihkan dan mensucikannya, dengan membersihkan dari kotoran dan kabut yang timbul dari sifat dan perilaku yang tercela yang selalu kita lakukan. Maka sesungguhnya petunjuk atau hidayah itu terus tampak di hadapan kita, hanya saja terhalang oleh maksiat dan kejahatan atau perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Al-Quran surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah dalam membersihkan hati kita serta selalu berusaha untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kelak kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya harapan kita agar kelak kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu